Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita senang kalau mendapat pujian. Entah karena pelayanan kita, entah karena orang lain, dan seringkali ini secara tidak sadar yang kita harapkan. Sebaliknya kita akan menjadi sedih kalau kita dikritik, dicela, dicaci, bahkan kalau kita difitnah. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan. Tuhan katakan pada Injil hari ini, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Kira-kira mengapa Tuhan kok katakan hal ini? Karena ahli-ahli Taurat itu munafik. Kelihatannya sih baik, tapi aslinya tidak. Kelihatannya sih suci, tapi aslinya banyak berdosa. Kelihatannya sih mencintai, tapi aslinya itu banyak membenci. Kelihatannya sih mempersatukan, tapi dalam praktek hidupnya itu mencerai-beraikan. Kelihatannya menolong, tapi sebenarnya menindas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tentu kalau kita dikatakan sebagai salah seorang ahli Taurat, kita tidak mau. Kita semua ini kan orang-orang baik, apalagi kita ini devosan kepada Bunda Maria. Sehingga kita semua diharapkan untuk hati-hati dan waspada. Karena terus terang bahwa itu hal-hal dunia yang seringkali menggoda kita. Apa yang dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Dan itu banyak kali setiap orang cenderung untuk lakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi yang tidak Tuhan kehendaki seringkali membahagiakan kita semua. Dan kalau kita tidak sadar, kita dijauhkan dari Tuhan, bahkan kita bisa diputus dari Tuhan. Dalam Injil hari ini, Tuhan juga memberikan pujian. Pujian kepada orang miskin sekaligus janda. Janda miskin ini memberi hanya sedikit. Tetapi Tuhan justru berkenan kepada janda miskin ini. Mengapa? Karena janda miskin ini yang diberikan adalah seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, seluruh penghasilannya untuk Tuhan. Kita semua diajak untuk belajar. Belajar, sungguhkah kita ini dengan tulus telah melayani Tuhan atau masih hitung-hitung? Kalau enak, nyaman, ya melayani. Kalau enggak, ya sudahlah. Sorry Tuhan, saya enggak bisa. Banyak kali kita lakukan hal seperti itu. Atau kita ini masih tawar-menawar kalau melayani Tuhan. Siapa Tuhan? Teman tim saya, rekan kerja saya, kalau cocok ya oke, kalau enggak ya tidak usah. Demikian juga seringkali kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, mungkin harta atau uang apa masih hitung-hitung. Kalau uang saya di bank itu belum sampai sekian M, saya tidak akan
memberi kepada Tuhan. Kalau sudah sekian M, saya akan beri sekian. Ternyata enggak nutut, enggak nyampe, akhirnya enggak memberi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang yang punya janji, nanti Tuhan kalau saya punya mantu lah, aku tak ngepel rumah puspita ini. Ya sudah punya mantu, ya lali. Kalau saya sudah punya cucu Tuhan, nanti cucunya lucu, tambah gak tahu ngetok. Lah ini cucunya lucu, nangis terus ya. Oh, Tuhan, saya kan juga ini sama dengan melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, gambaran janda miskin yang Tuhan sampaikan kepada kita ini memberikan kepada kita supaya kita mau belajar. Bagaimana orang itu hanya terikat pada Tuhan, sehingga pemberian diri secara utuh kepada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan bahwa Dia memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ini pemberian total. Sehingga Tuhan berkenan akan janda miskin itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama, terutama kita para devosan pada Bunda Maria ini, kita memohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan, kerendahan hati, kesederhanaan, lalu juga keutamaan supaya kita rajin untuk berdoa dan mewartakan Injil atau kabar sukacita. Kalau kita mau sungguh sadari akan kesederhanaan, kerendahan hati, doa, dan juga wartakan kabar sukacita, saya yakin bahwa hidup kita ini berproses dan lama-kelamaan kita akan menjadi seperti janda miskin ini. Pemberian diri kita akan utuh kepada Tuhan. Karena apa? Terus terang bahwa apapun yang ada pada kita, diri kita, hidup kita, semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga sangat pantas kalau kita mau sungguh persembahkan apa yang ada ini kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Sehingga hidup kita ini, kata-kata kita, sikap kita, pelayanan kita merupakan tanda bahwa Tuhan hadir, Tuhan mengasihi, Tuhan melayani, dan Tuhan mau menyelamatkan setiap orang yang berjumpa dan juga bekerja sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan kerendahan hati, sehingga kita dijauhkan dari sikap-sikap apa yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Dan marilah kita juga mohon rahmat kesederhanaan dari Tuhan, agar kita sadari bahwa apapun yang kita terima dari Tuhan, itu adalah milik Tuhan, dan sangat pantas dan layak kalau kembali kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.